Nah, setelah kita mengetahui unsur-unsur yang ada di dalam surat, sekarang kita perhatikan contoh surat yang akan Bapak berikan. Di sini ada contoh surat, coba Ananda perhatikan. Nah, ini adalah sebuah contoh surat pribadi. Ananda perhatikan, Bapak akan jelaskan struktur yang ada dalam surat pribadi ini. Tadi Bapak sampaikan bahwa struktur yang pertama ada tanggal surat. Ini adalah tanggal surat 21 Maret 2007 ya. Kemudian ada alamat surat. Alamat surat itu di mana surat ini mau ditujukan. Di sini suratnya mau ditujukan kepada sahabatku Rina Damayanti di Kota Raja. Nah, kemudian ada pembuka surat. Pembuka surat ini salam persahabatan. Boleh salam persahabatan, boleh salam manis, salam kangen, dan sebagainya. Ya. Kemudian ada pendahuluan surat. Pendahuluan surat ini yang terdapat pada paragraf pertama ini. Nah, pada paragraf pertama ini adalah pendahuluan. Hai, apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Dan sebagainya. Ya. Kemudian ada isi surat. Isi surat itu apa yang ingin kamu ceritakan, apa yang ingin kamu sampaikan pada surat itu. Nah, pada contoh surat ini, isi surat itu terdapat pada paragraf kedua. Pada paragraf kedua itu adalah isi surat. Rina sahabatku yang baik, sejak kita berpisah banyak hal yang terjadi di sini. Kota kita bla 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 dan sebagainya. Baru yang terakhir ada penutup surat. Rin, sekian dulu ya. Nah, di sini terdapat pada paragraf ketiga. Nah, setelah penutup surat baru dilengkapi dengan nama pengirim. Nah, ini adalah nama pengirim. Nama pengirim dan biasanya dilengkapi dengan tanda tangan. Nah, itu adalah jenis surat pribadi yang lengkap dengan unsur-unsurnya. Baik, sekarang Ananda perhatikan, kita kembali ke yang tadi. Ya, itu adalah unsur-unsur yang ada dalam surat pribadi. Kemudian yang terakhir penjelasan Bapak ini, Bapak akan menjelaskan bagaimana kita mengidentifikasi sebuah surat pribadi. Mengidentifikasi surat pribadi. Nah, baik. Dalam mengidentifikasi surat pribadi, mengidentifikasi ini secara garis besar bagaimana kamu menyimpulkan surat itu. Caranya mudah saja. Yang pertama, kamu identifikasi nama pengirim dan nama penerima. Nama pengirim dan nama penerima. Kemudian yang kedua, kamu lihat ragam bahasa yang digunakan. Kemudian yang ketiga, kamu lihat isi suratnya menceritakan tentang apa. Baru yang terakhir, yang keempat. Nah, di situ kamu jelaskan unsur-unsurnya. Jelaskan unsur-unsur yang ada. Ini adalah 4 cara ini bagaimana mengidentifikasikan sebuah surat pribadi. Nah, Bapak akan contohkan bagaimana cara mengidentifikasikan sebuah surat pribadi. Anda perhatikan baik-baik. Misalnya Ananda diberikan sebuah surat. Nah, Ananda diberikan sebuah surat. Kemudian ini misalnya contoh soal ya. Biasa contoh soal ada sebuah surat. Kemudian soalnya identifikasikan
surat di atas. Nah, ada contoh soal, ada sebuah surat, soalnya menyuruh kita untuk mengidentifikasikan surat di atas. Nah, bagaimana cara Ananda menjawabnya? Cara Ananda menjawabnya adalah melalui 4 cara ini. Ini adalah cara mengidentifikasi surat. Yang pertama, Ananda jelaskan nama pengirimnya siapa dan nama penerimanya siapa. Berarti jawaban Ananda pertama, surat pribadi tersebut dikirim oleh surat pribadi tersebut dikirim oleh siapa? Kita lihat. Oleh Marina Pertiwi. Ini ya. Oleh Marina Pertiwi. Jelaskan alamatnya. Marina Pertiwi ini di mana? Marina Pertiwi ini di mana? Di Kota Raja. Nah, surat pribadi tersebut dikirim oleh Marina Pertiwi di Kota Raja kepada, dikirim kepada siapa? Kita lihat, dikirim kepada Rina Damayanti. Dikirim kepada Rina Damayanti di mana? Kita lihat alamatnya. Alamatnya di Kota Raja juga. Nah, kebetulan pengirim dan penerima berada dalam satu kota ya. Baik. Nah, selesai identifikasi yang pertama. Masuk dalam identifikasi yang kedua. Identifikasi yang kedua, bagaimana ragam bahasa yang digunakan. Nah, kita lihat ragam bahasanya. Apakah ragam bahasanya menggunakan bahasa baku, bahasa yang santai, atau bahasa yang formal, atau bahasa yang bagaimana? Nah, itu harus dijelaskan ya. Di sini kalau kita baca, ragam bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa santai ya, atau tidak formal. Nah, cukup itu saja dijelaskan. Kemudian kita masuk pada identifikasi yang ketiga. Kita jelaskan secara singkat apa isi suratnya. Apa yang disampaikan pada isi surat itu. Nah, kita lihat isi suratnya. Tadi Bapak bilang isi suratnya berada dalam paragraf kedua. Rina, sahabatku yang baik. Sejak kita berpisah, banyak hal yang terjadi di sini. Kota kita memang berkembang sangat pesat. Gedung yang dulu menjadi tempat pentas dan latihan drama itu sudah rata dengan tanah. Kini sudah muncul bangunan super mewah. Sayang, tempat itu hanya untuk berbelanja. Rasanya tak mungkin berkesenian lagi, apalagi untuk pentas drama. Itu adalah isi suratnya. Berarti kita identifikasikan isi surat tersebut menceritakan tentang keadaan di kota yang telah berdiri bangunan super mewah sehingga tidak ada lagi tempat untuk berkesenian. Nah, itu adalah mengenai isi suratnya secara singkat. Cukup seperti itu. Baru kita identifikasi pada tahap yang keempat. Kita jelaskan unsur-unsur yang ada. Nah, tadi unsur kita sudah
Bapak sudah jelaskan. Sekarang kita lihat unsurnya bagaimana. Nah, kita jelaskan. Dalam surat tersebut terdapat tanggal surat, apalagi terdapat tanggal surat, alamat surat, terdapat tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, pendahuluan, isi, penutup, kemudian nama pengirim. Nah, dia tidak ada tanda tangan ya. Berarti dalam surat tersebut terdapat tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, pendahuluan, isi, penutup, dan nama pengirim. Nah, cukup seperti itu saja ya, dia tidak ada tanda tangan. Nah, berarti soal sini sudah terjawab. Ada contoh surat, disuruh mengidentifikasikan surat di atas. Sudah kita identifikasikan dengan 4 cara. Nah, beginilah cara menjawab soal apabila Ananda temui surat seperti ini dan soal seperti ini. Nah, cukup sekian penjelasan Bapak. Jika ada hal-hal yang Ananda kurang jelas dan belum dipahami, silakan bertanya di grup belajar. Ananda boleh bertanya melalui WA ataupun Telegram Bapak secara pribadi. Nanti akan Bapak respon dan akan Bapak jelaskan kembali bagian yang Ananda belum pahami. Baik, jika Ananda sudah jelas, Ananda coba kerjakan soal yang akan Bapak kirimkan di grup belajar nantinya. Demikian yang dapat Bapak jelaskan pada pertemuan kali ini. Silakan Ananda catat materi ini di buku catatan Ananda dan silakan bertanya apabila ada hal-hal yang Ananda tidak pahami. Demikian Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.